Husni, apa-apaan ini? Kalau kamu nggak mau nama baik kamu hancur, kamu tandatanganin kertas kosong ini. Dan arloji ini jadi milik saya. Udah Pak, tanda tanganin aja. Tinggal tanda tangan doang kok. Ngapa ngeliatin aja sih? Ayo semuanya turunin jenazahnya. Buset dah. Emang mau sampai pagi kita di liang lahat ini? Iya, ini udah lelah. Ayo turunin. Bapak-bapak, sekarang kerandanya tolong dibuka dan segera jenazahnya masukkan ke liang lahat. Yuk, kita mulai. Ngeri Pak Deden. Iya Pak Deden, enggak ah. Takut kejadian lagi. Udah. Ayo cepat kita turunin jenazahnya. Biar kita cepat pulang. Emangnya pada mau begadang apa dikoper? Ayo, cepat. Yuk, dimulai. Aduh, yuk. Bismillah. Wah, baik. Sama-sama, diangkatnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sama-sama. Kali ini jangan lupa. Mundurin itunya. Pelan-pelan Mas. Mas pelan-pelan Mas. Baik. Yo, keranda angkat. Hati-hati. Keranda angkat. Pelan-pelan ya. Terus sama. La ilaha illallah. Yo. Ayo, baik. Awas, bismillahirrahmanirrahim. Turun. Pegang. Ya. Wah. Itu cuma pertanda alam biasa, bukan pertanda gaib. Tapi Pak Deden. Mas, prosedur panjang, sebaiknya kita lanjutkan aja prosesnya. Ayo Cangkul, ayo lanjutin. Yuk. Ayo Pak. Tolong dibantu. Ayo uruk. Aduh, astagfirullahaladzim. Apaan ini ketiban pala gua? Ini mah ulahnya Batman. Codot. Dia mau bagi-bagi hasil colongan sama NTD. Ini jeruknya panas. Buru lah. Ayo uruk dah. Jangan diliatin aja, ntar jenazahnya bangun, nomplok kita gimana ini? Gua naik Gua juga dah. Kak Jamila mau kemana tadi? Kak Jamila kan lagi sakit. Sebaiknya Kak Jamila istirahat aja di sini ya. Kalau Bu Jamila mau kabur lagi, terpaksa nanti saya akan pindahkan ke tahanan. Saya itu bukan mau kabur, Pak. Saya hanya ingin menyaksikan pemakaman suami saya, Pak. Kak Jamila tenang aja ya. Pemakaman suami Kak Jamila sudah diurus. Ada Pak Ahmad atasan saya yang terjun langsung untuk mengurusnya. Nah, sekarang tinggal pemasangan papan nisan ya. Nah, bapak-bapak, papan nisannya mana? Saya mau pasangin. Lah, emangnya papan nisannya mana? Iya, siapa tadi yang bawa papan nisannya? Siapa tuh yang bawa tuh? Ini jangan main salah-salahan. Papan nisannya siapa yang bawa tadi? Yang pegang siapa? Emangnya tadi siapa yang bawa papan nisan? Kamu ya? Nggak tahu, bukan saya. Astagfirullahaladzim. Coba diingat lagi deh, Pak. Tolong, Pak. Mungkin papan nisannya belum dibuat kali. Terus gimana? Kuburannya nggak pakai papan nisan? Iya. Perasaan saya saat ini nggak karuan, Dis. Saya bingung. Saya hanya ingin menyaksikan pemakaman suami saya. Bu Jamila, sebaiknya Bu Jamila istirahat supaya keadaannya cepat membaik. Iya, Bu Jamila. Jika Bu Jamila cepat sehat, maka proses hukum Bu Jamila akan cepat selesai. Apa proses hukumnya nggak bisa dihentikan, Pak? Suami Kak Jamila kan sudah meninggal. Walau Pak Husni sudah meninggal, tapi proses hukum akan tetap berjalan, Mbak. Karena ini menyangkut uang orang banyak. Maksud Bapak,
Saya nanti akan dipenjara. Soal itu, biar nanti pengadilan yang memutuskannya, Bu. Tugas saya hanya melakukan penyidikan kasus. Jadi, sebaiknya Bu Jamila terus terang saja kepada saya, agar proses hukum Bu Jamila bisa berjalan dengan lancar. Sejujurnya, kami hanya korban, Pak. Kami hanya korban kemiskinan. Kami hanya benci dari awal hidup yang sangat miskin dan kesusahan, Pak. Kami hanya korban, Pak. Mutia, ya ampun. Mutia sayang, kamu kenapa nak? Kamu udah bikin bapak kamu khawatir. Dokter, gimana keadaan anak saya? Begini Pak, Mutia kena hepatoma atau kanker hati stadium 2. Kalau tidak segera dioperasi akan mempengaruhi organ lain, serta pembuluh darah yang vital. Biaya operasinya berapa, Dok? Di sini ada penjelasan tentang operasi, Pak. Berikut biayanya. Kalau Bapak dan Ibu sudah setuju, silakan tanda tangani surat itu, Pak. Makasih ya, Dok. Iya, Pak. Saya tunggu ya, Pak. Permisi, Pak. Puluhan juta ini. Aduh, Mas. Mas, coba minta tolong sama Pak Deden ya. Siapa tahu dia bisa bantu kita. Iya, sebentar ya. Nak, kamu cepat sembuh ya. Pak Somad, ini adalah Pak Husni yang rencananya mau pinjam uang itu. Kalau saya sih banyak uang saya, Pak. Nih saya kasih lihat nih uang saya nih, Pak. Ya, nih. Banyak. Nih belum lagi yang di dompet saya, Pak. No. Di brankas lagi belum saya tunjukin ke Bapak. Yang penting pokoknya uang saya nggak akan bakalan kehitung, Pak. Jadi Pak Somad bisa pinjemin saya uang 20 juta? Siapa bilang yang mau minjamin, Pak? Saya kan cuma mau tunjukin uang saya doang. Saya bukan mau ngasih pinjaman. Bu, saya lagi kena musibah, Bu. Anak saya harus dioperasi. Pasti kamu kesini mau pinjam uang, iya kan? Iya, Bu. Saya butuh 20 juta. 20 juta? Kalau cuma 20 juta, saya pasti kasih. Saya ini kan biasa minjemin tetangga yang selalu kena musibah. Tapi ingat Pak Husni, saya ini nggak sembarangan minjamin uang. Terus terang aja ya Pak, saya itu kalau mau minjamin uang, milih-milih dulu orangnya. Kalau pegawai negeri itu kan punya gaji bulanan, pasti saya kasih pinjam. Tapi kalau kayak Pak Husni kan, tukang sol sepatu. Ya, tiap harinya itu kan nggak menentu. Pasti deh, Bapak tidak sanggup bayar hutang Bapak. Bu, saya mohon sama Ibu, Bu.
Anak saya harus dioperasi, Bu. Saya butuh biayanya. Saya janji sama Ibu, nanti kalau saya udah punya uang, saya pasti ganti, Bu. Apa? Nanti? Kalau cuma nanti-nanti itu, saya nggak bisa pinjemin Bapak. Nanti setiap saya tagih, ada aja alasannya. Nanti keburu tua dan meninggal. Terus kapan dong uang saya bisa kembali? Maaf aja ya, Pak. Ini bercanda kan, Dok? Anak saya masih hidup kan, Dok? Bangun, Nak. Mas, anak kita udah nggak ada, Mas. Mutia sayang, bangun, Nak. Bangun sayang, ini Bapak sayang. Bapak kan berusaha cari uang ya, cari pinjaman supaya kamu bisa dioperasi, supaya kamu sembuh, Nak. Bangun, Nak. Mutia bangun sayang. Bangun, Nak. Bangun, Nak. Bapak yang sabar ya, Pak. Bapak dan Ibu harus ikhlas. Apa kamu bilang? Ikhlas? Sabar. Anak saya meninggal karena kamu gak mau operasi dia. Karena saya gak punya uang. Sabar, ikhlas. Pak, alhamdulillah, Pak. Saya sudah mendatangi beberapa warga dan saya mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta, Pak. Nanti 10 jutanya lagi kita pinjam. Ini, Pak. Ini bos nih. Ini 10 juta. Sudah terlambat, Pak. Sudah terlambat. Terlambat apa? Terlambat apa maksudnya? Mutia sudah meninggal. Anak saya udah nggak ada, Pak. Astagfirullahaladzim. Mas. Udah biar aja. Ngapain ditolongin? Nggak usah. Pak, tolongin saya, Pak. Udah, nggak usah. Pak Husni, Bu Jamilah, kok melihat Bu Mira jatuh bukannya ditolongin, malah dibiarin begitu aja? Ngapain saya nolongin dia, Pak? Dulu aja waktu saya minta bantuan sama dia buat berobat anak saya. Dia kan nggak mau bantuin. Malah menghina saya kan, Pak? Udahlah, biar aja dia mati sekalian. Seperti anak saya, Pak, meninggal karena nggak ada yang nolong. Astagfirullahaladzim, Pak Husni. Kita tidak boleh dendam seperti itu. Bener, Mas. Sebaiknya kita tolong. Ah, udah. Yuk. Astagfirullahaladzim. Rampok! Cabut ya! Aduh! Pak Husni, tolong! Tolong tangkap rampoknya, Pak Husni! Pak, tolong, Pak! Ngapain saya nolongin kamu? Dulu aja kamu nggak nolongin saya! Sampai anak saya meninggal! Mas, tapi kita nggak tolongin, Mas. Udah, nggak usah. Sejak saat itu, suami saya dendam pada kemiskinan. Saya dan suami bertekad ingin mengubah nasib menjadi orang kaya. Tentunya, sebagai seorang istri, saya mendukung niat suami saya. Ingin menjadi orang yang kaya raya. Karena saya juga bosan hidup miskin. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga proses pemakaman almarhum Husni. Meskipun tanpa Papa Nisan. Akhirnya selesai juga ya. Tapi sempat heran aja sih, Pak.
Papanisan itu padahal penting. Kok bisa sampai lupa? Aneh. Ya kita husnuzon saja. Mungkin papanisannya ketinggalan di rumah. Atau kebawa di mobil jenazah yang tadi pulang duluan. Pak, ngobrol-ngobrol kantor saya, ngopi-ngopi dikit. Ya yuk, sekalian saya juga numpang cuci sendal. Yuk, mari Pak. Saya duluan ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Salam. Lu mau pulang nggak? Iya, entar dulu bentar nih. Jatuh di mana ya? Bang, nyari apaan? Bang, lihat arloji saya nggak bang? Arloji? Iya bang, tadi kan pas waktu nurunin jenazah, jam tangan saya lepas bang. Padahal udah saya taruh di sini nih. Tiba-tiba pas mau pulang, kok nggak ada ya? Tinggalan kali di kamar mandi. Enggak bang, kayaknya jatuh di sekitar sini bang. Bang, tolongin dong, cariin dong bang. Kagak ada jam tangan dari tadi dah. Kali nyemplung ya? Bang. Saya baru ingat. Kayaknya jam tangan saya jatuh di lubang kubur ini bang. Nah terus, bagaimana? Bang, tolongin dong. Gali kuburnya lagi. Hah? Gali lagi? Iya bang, ayo dong. Udah dipendem. Masa kita gali lagi kayak udah mau otopsi mayit? Gali aja bang. Udah nih ada nih uang terima kasihnya nih. Nih bang, bagi-bagi dah. Beneran ini? Nah ini, dari wangi-wanginya mah bener ini. Bukan duit monopoli, bukan. Ada gali dah, yuk gali. Pikiran lu kemana? Ada di kepala. Apa nggak capek? Kerjaan kita memang ngegali. Nanya ada yang ngupahin ngegali, udah gali mah gali aja. Ayo udah. Pantang pergi sebelum gali. Ada, ayo. Alhamdulillah pemakaman lancar ya meskipun tanpa papan. Loh, kok papanisannya ada di sini? Pantas mau dicari sampai kiamat pun juga nggak ketemu Pak. Orang ada di sini kok. Pak Deden, ini aneh loh. Ada orang iseng taruh di sini. Buat apa tujuannya? Aneh kan? Iya. Udah ketemu belum bang? Belum bang. Bentar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wah, ya Allah. Kayaknya kelilit akar. Ada yang kagak beres nih. Yuk naik. Cepetan, naik. Naik aja. Kaki gua kelilit akar. Tolongin. Ya udah. Cepet. Bang. Kok udah naik sih bang? Jam saya udah ketemu belum bang? Lu jam lu pikirin kaki. Ntar dulu. Jam lu sama kaki gua juga dapat 5 nih. Ayolah. Tolongin kaki. Halo, Jimmy. Lu tolongin gua. Pak, tolong. Pak. Pak. Teman saya si Ade. Ya, Ade kelilit akar kakinya. Kelilit akar? Kok bisa kelilit akar dalam kuburan sih bang? Kuburannya saya gali lagi. Gali lagi? Kuburannya digali lagi? Tolongin. Ayo dong, tolongin. Ayo. Bang, bayarin dulu ya. Kita makan dulu. Ayo, Bu. Ini Bu. Ya sudah, kita harus segera pasang papanisan ini. Siap. Ayo. Ada. Pak. Assalamualaikum. Pak. Reza, ada tolong. Si Ade, kita butuh bantuan. Si Ade kakinya kelilit akar. Ade kelilit akar? Iya, tuh di bawah liang kubur. Di dalam liang kubur? Iya. Astagfirullah. Lupa, cepetan, kesianan. Anak orang pintu di situ. Cepetan, udah ayo. Nasib kami berubah semenjak bertemu dengan Pak Kamal. Lama-lama bosen juga ya Bu, jadi tukang sol. Apalagi kalau sepi kayak begini. Terus mau kerja apa lagi, Mas? Mas, itu kenapa, Mas? Mas. Selain arloji lo.
Pergi lo rampok! Pak, Bapak nggak apa-apa? Mas nggak apa-apa kan, Mas? Pak, Bapak nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa ya? Terima kasih ya, Pak, Bu. Pak, ini arlojinya Pak jatuh. Ini jam mahal kesayangan saya. Terima kasih, Pak. Ngomong-ngomong, saya makasih banyak ya sama Bapak Ibu ya. Ini sebagai gantinya uang untuk Bapak Ibu. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Kami ini memang butuh uang, tapi sekarang ini terus terang kami lebih butuh pekerjaan, Pak. Bener banget, Pak. Kita berdua lagi membutuhkan pekerjaan. Ibu muda ini sebenarnya cantik kalau didandani. Kalau begitu nama Bapak sama Ibu siapa? Saya Husni, Pak. Ini istri saya. Jamila, Pak. Kalau begitu ini alamat kantor saya. Silakan Bapak Ibu datang. Siapa tahu ada pekerjaan yang cocok untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih, Terima kasih banyak ya, Pak. Saya juga terima kasih banyak ya. Saya permisi dulu. Kebetulan saya sedang mencari orang yang mau bekerja keras, gigih, dan ulet. Untuk mempromosikan usaha saya di masyarakat. Tapi Pak Bos, pekerjaannya apa ya? Nah itu, pekerjaannya adalah mencari calon jamaah haji dan umroh. Mas. Tapi kira-kira kita bisa nggak ya? Ya pasti bisa dong, Bu. Itu kan pinter-pinter kita. Gimana cara kita yakinin orang supaya orang mau jadi calon jemaah? Nah, betul sekali Pak Husni. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu harus segera merubah penampilan terlebih dahulu. Agar masyarakat lebih percaya dan yakin kepada Bapak dan Ibu. Selesai juga. Mas, aku udah selesai bagiin brosurnya. Bu, kalau aku perhatiin dari tadi, Kamal itu ngeliatin kamu terus. Sepertinya dia naksir sama kamu. Kamu harus balas dia, pikat dia. Setelah itu baru kita jatuhin. Kamu udah aja deh, Mas. Kamu tebar pesona kamu sama dia. Setelah itu baru kita kuasain hartanya. Kuasain hartanya ya? Iya juga sih, Mas. Yaudah, kalau gitu sekarang aku ke toilet dulu ya. Oke, Mas. Ingat loh, tebar pesona kamu, ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kamal. Iya, selamat malam. Saya sangat puas dengan hasil kerja keras kamu. Karena dalam waktu 1 bulan, kamu berhasil mendatangkan 50 calon jamaah ke kantor biro travel saya. Terima kasih Pak Kamal atas pujiannya. Tapi ini semua bukan berkat usaha saya saja. Pastinya usaha suami saya juga, Mas Husni. Iya, tapi pesona kamu yang memancar itu, yang membuat semua orang tertarik. Pak Kamal bisa aja. Makasih pujiannya. Oh iya,
Karena kamu sudah menunjukkan keseriusan dalam memajukan biro travel saya akan memberikan fasilitas mobil untuk kamu dan suami kamu. Wah, Pak Kamal mau ngasih saya mobil? Alhamdulillah, alamin. Saya puas dengan hasil kerja Pak Husni dan Bu Jamilah. Alhamdulillah. Karena dalam waktu 3 bulan, kalian sudah berhasil mendapatkan 100 calon jamaah umroh dan 10 calon jamaah haji. Bagus, itu hebat sekali. Alhamdulillah ya Pak Kamal. Ini juga usaha kita berkat Pak Kamal. Coba aja kalau Pak Kamal nggak membantu saya dan suami. Mungkin saat ini nasib kita berdua nggak tahu harus gimana. Oh iya Pak Kamal, satu lagi. Saya dan suami berjanji insya Allah akan mencarikan calon jamaah sebanyak-banyaknya. Dan kami berdua berjanji akan memajukan lagi biro perjalanan umroh dan haji ini. Bagus. Dan jika kalian berhasil mendapatkan target 500 jamaah lagi, saya berjanji akan membukakan kalian kantor biro baru. Subhanallah. Bu, akhirnya kita punya kantor cabang sendiri. Dan sekarang aku jadi direktur di sini. Walaupun nanti ada pegawai yang lain, kita kan nggak perlu bayar gaji mereka. Mas, ini tuh bukan kantor kita, bukan punya kita, tapi punya Pak Bos. Ingat Mas, kita di sini itu hanya sebagai pengelola, nggak lebih. Iya, itu kan cuma sementara. Nanti semuanya ini akan jadi milik kita. Apalagi setelah Pak Bos benar-benar jatuh di pelukan kamu. Kamu tuh tega banget sih. Tega gitu ya ngumpan istri sendiri. Loh, Bu, itu cara yang paling jitu kalau kita mau cepet kaya. Kamu nggak mau kan kita hidup susah terus? Iya juga sih. Selama ini kan calon jemaah yang daftar di kantor pusat itu rata-rata dari kalangan menengah ke atas, orang-orang berada. Gimana kalau sekarang target kita orang-orang dari kelas menengah ke bawah? Ya benar-benar Mas, aku setuju. Jadi kita cari calon jamaah dari kalangan yang paling bawah, paling rendah. Kita kasih harapan deh tuh, tukang bakso, tukang bubur, tukang somai, semuanya kita kasih harapan supaya bisa pergi ke Mekah. Gimana? Kamu ya, kamu semakin pinter sekarang. Dulu itu saya orang miskin, cuma tukang sol sepatu. Tapi semenjak saya berniat untuk ibadah haji, Pak, alhamdulillah Allah memberikan saya jalan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, Pak, ke tanah suci. Di biro umroh dan haji kami semuanya bisa dicicil, Bu. Hah? Bisa dicicil? Bisa dicicil. Bisa bulanan dan juga bisa harian. Wah, harian ya? Nah, ibu-ibu sisihkan aja uangnya 10.000 selama 10 tahun. Insya Allah ibu-ibu bisa segera berangkat ke tanah suci Mekah. Amin ya robbal alamin. Nih Bu, brosurnya dibaca dulu. Ya, insya Allah berangkat Mekah ya Bu. Makasih ya Neng. Ibu, ini pembayaran angsurannya Ibu. Oh iya. Bapak ini jual rujak kan ya? Betul sekali Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak, saya data dulu ya. Iya. Supaya kita cepat kaya, uang jemaah yang masuk, kita puterin dulu di bisnis kita yang lain. Bisnis yang lain? Usaha gitu maksudnya? Ya, kita buka toko pakaian muslim dan muslimah. Butik, Mas? Iya, supaya orang makin yakin sama percaya kalau kita berdua itu orang yang sangat islami. Iya, benar. Dan satu lagi Mas, nanti calon jamaah yang daftar, kita suruh belanja deh di butik kita. Gitu juga sebaliknya. Orang yang datang ke butik kita beli baju, kita tawarin paket umroh dan haji. Kamu pinter banget ya. Setuju. Dengan kayak gitu, kita bisa ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Supaya kita lebih cepat kaya lagi, kamu harus bisa segera singkirin Pak Bos Kamal.
Kalau kamu nggak mau nama baik kamu hancur, kamu tandatanganin kertas kosong ini. Dan arloji ini jadi milik saya. Udah Pak, tanda tanganin aja. Tinggal tanda tangan doang kok. Oh, ternyata kalian menjebak saya. Iya. Tenang Pak, nggak usah marah-marah. Atau kalau Bapak mau, saya tinggal sebar foto Bapak di sini. Tuh kan, daripada fotonya disebar, malu kan? Ayo, silakan. Terima kasih, Pak. Sejak itulah hidup kami berubah. Dendam kami pada kemiskinan terbalaskan. Tuh, Pak. Ini kenapa ini? Ini loh, Pak. Kalian bantu tolong. Ya, tarik. Pelan-pelan nariknya. Ini kakinya kelilit. Angkat kakinya, angkat gimana? Geraknya susah. Tenaga gimana? Kelilit. Serem amat ya. Wajar aja, bukannya sombong. Dia jolim dan nggak punya perasaan sama sekali. Iya benar, Bu. Ini sudah. Sabar, Bu. Sebentar. Pak. Wah, Pak Husni kebetulan, Pak. Ada apa ya Pak ya? Kok ngalangin jalan begini sih? Istrinya Mas Guru mau melahirkan. Tolong bantu bawa ke rumah sakit ya, Pak ya, pakai mobil ini. Apa urusannya sama saya, Pak Deden? Waktu anak saya sakit, nggak ada kan yang bantuin? Sampai anak saya meninggal. Iya, nggak ada yang bantuin Udah, kita. Pak, suruh minggir, Pak. Saya buru-buru ini. Pak Husni, tolong, Pak. Suruh minggir. Udah, Mas, jalan, Mas. Pak, kasihan, Pak. Kita tolongin aja dulu, Pak. Yang punya mobil ini siapa? Saya kan, bukan kamu. Langsung. Iya, Pak. Pak, suruh minggir, Pak. Sudah. Yuk, gimana, Pak? Sudah. Nanti kita cari mobil lain aja, ya. Ya, sabar ya. Ya, sabar. Bu. Sabar. Bu, stop dulu. Perlu apa sih? Ngapain di sini udah? Pergi sana. Pergi udah. Udah sana. Mau apa kamu? Pak Bos, ibu saya lagi sakit di kampung. Saya mau pulang, Pak. Udah nanti aja kamu pulang kampungnya. Kamu ini mau liburan ke Bali, kamu antar dulu ke bandara. Saya sama istri saya mau liburan 7 hari. Yang bener aja, Pak. Ibu saya lagi sakit di kampung. Masa saya harus nunggu 7 hari sih, Pak, buat nengokin ibu saya? Saya mau pulang sekarang. Tolong gaji saya dibayar, Pak. Ada-ada aja. Nih, gaji kamu selama 7 bulan kerja di sini. Cuman 700.000. Berarti sebulan saya cuma 100.000 dong. Yang bener aja, Pak. Ya itu kan udah dipotong uang makan kamu sehari-hari di sini. Terus tinggal di rumah ini, kamu pikir gratis? Enak aja. Bapak bener-bener kejam ya. Ini namanya jolim gak ketulungan, Pak. Sekarang saya mau keluar. Oh, kamu mau keluar dari sini? Silakan aja. Kalau kamu nggak kerja di sini, ada 10 orang datang ke sini ngantri ngelamar untuk ganti posisi kamu. Hidup saya memang sudah susah. Ditambah lagi susah sama Bapak. Saya sumpahin Bapak matinya jadi susah. Kasih uang bukannya seneng. Malah kejedok aja pada diem. Kaki gua tulungin ini. Ayo. Kalian turun bantu dong. Ayo. Jem. Ayo, rame-rame, pakai tenaga, yuk. Ayo, gabungan. 2, 3. Tarik, lawan juga itu. Kamu cek tuh, lihat tuh. Saya nggak kelihatan dari sini. Coba kamu lihat. Udah, itu peluang. Awas, baik. Ini berat banget juga orang nih.
sampai keikat. Aduh. Iya. Ngerjain orang. Itu sendal yang kejepit akar, bukan kaki. Lepas dulu sendalnya. Astagfirullahaladzim. Kakinya lepasin dari sendalnya coba. Sendalnya copotin. Lepasin aja sendalnya udah. Aduh. Tuh, naik. Udah beres dah tuh, naik dah. Ngerjain orang. Aduh. Oh, udah kayak. Bang, terus jam saya gimana, Bang? Bodoh amat. Bro Canggol, Bro Canggol. Ya, Pak. Kalian ngapain ngebuka kuburan yang ditutup? Tuh, Pak. Disuruh sama tuh Sogok. Loh, Pak. Kok malah nuduh saya? Saya itu memang minta bantuan, cuma ya memang pakai bayaran sih. Mas, ada keperluan apa Mas ngebuka kuburan ini? Karena saya bertanggung jawab di kuburan sini. Ada apa? Gini, saya baru sadar pas waktu nurunin jenazah tadi, arloji saya jatuh ke liang lahat. Wah, lama banget. Saya deh yang turun sendiri deh, saya cari sendiri. Mas, hati-hati dong, Mas. Bang. Maaf Pak, sepertinya Bu Jamila sangat lelah. Apa nggak bisa dilanjutkan besok saja? Baiklah, kalau gitu silakan Ibu istirahat. Saya jaga di luar ya. Baik Pak. Sekarang Kak Jamila istirahat ya. Tolong. Kaki saya kelilit. Tarik dong, ayo dong. Tolongin deh. Jangan saya, ntar saya kelilit lagi. Ya udah, aja dah. Aneh. Ya udah, awas. Ayo dong, lama banget sih. Iya. Waduh, nih akarnya banyak bener yang lilit nih. Aduh, mesti pakai sesuatu. Berarti ini mayit nggak boleh arloji emasnya dipakai sama Pak Kamal. Dasar licik kalian. Sudah membuat saya bangkrut dalam sekejap. Salah sendiri. Lagian kamu naksir istri orang. Oh, saya baru sadar. Kamu sengaja memanfaatkan istri kamu ini untuk menghancurkan saya, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Namanya orang bisnis. Jatuh bangun udah biasa. Saya kemari hanya minta arloji emas saya tolong dikembalikan. Arloji? Denger ya. Apa yang menjadi milik saya nggak akan pernah saya berikan ke orang lain. Lagi pula sekarang kamu nggak pantas pakai arloji emas ini. Karena kekayaan saya lebih dari kamu. Kamu sangat takabur. Perlu kamu ingat ya. Suatu saat nanti, kamu juga bakal hancur. Mas. Pak Kamal. Mau apa lagi kamu kesini? Saya semakin bangkrut. Dan hidup saya semakin susah. Waktu itu kamu yang nyumpahin kami supaya hidup kami hancur. Sekarang hidup kamu sendiri kan yang hancur. Kalau kamu ingat kebaikan saya waktu memberi kamu pekerjaan dulu, tolong pinjamin saya uang 100 juta. Pinjam uang buat apa ya? Saya akan usaha rumah makan. Udahlah Pak Bos Kamal. Masa jaya kamu tuh udah habis. Udah lewat. Apalagi kalau cuma buka warung makan. Kamu nggak akan bisa kaya. Nah, sekarang gini aja. Sebaiknya kamu kerja sama kami. Jabatannya apa ya? Manajer? Supir.
Saya sudah bayar lunas uang umroh. Tapi kenapa sampai sekarang belum diberangkatkan? Bener tuh, janjinya 3 bulan. Tapi ini udah 5 bulan Bapak kami semua belum juga diberangkatkan. Kapan dong Pak? Betul. Pokoknya Pak, pokoknya saya minta uang saya kembali. Betul. Story biro yang lain. Betul tuh, saya juga mau pindah. Semua tenang dulu. Nggak bisa begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Itu uangnya kan udah saya bayarin ke biro umroh yang di Arab Saudi. Itu kan buat biaya catering, buat biaya penginapan dan biaya lain-lainnya. Kapan kami mau diberangkatkan? Kami tidak mau nunggu lama-lama lagi. Ya betul. Iya. Kalau memang kalian udah gak sabaran, kalian akan berangkat minggu depan. Benar ya? Tenang, saya janji. Insya Allah kalian semua berangkat minggu depan. Bener ya, jangan bohong. Kalau enggak, saya laporin ke polisi. Betul. Ya, kita lapor aja. Ayo, kita laporin ke polisi. Minggu depan berangkat ya, semuanya berangkat minggu depan ya. Sabar ya, jangan marah-marah. Kami tunggu janjinya. Ya udah, kalau gitu kami pulang. Sabar ya. Sekarang kita harus sembunyiin semua uang kita. Bener banget, Mas. Pokoknya kita harus amankan uang-uang kita dulu, Mas. Gimana kalau kita sembunyi aja di kampung? Nah, besok pagi-pagi banget kita harus udah kabur dari sini, Mas. Ya udah, kalau begitu sekarang kita beresin barang-barang yang kita perluin buat kita di kampung. Iya, benar. Aku setuju. Gimana, Bu? Enak kan villanya? Aduh, enak banget. Udaranya udah sejuk banget ya, Mas. Aku udah bilang, kita itu sembunyi di sini aman. Iya. Bagus banget. Mas, sini deh. Ya, aku setuju banget. Gimana kalau kita tambah villa lagi, terus villanya kita sewa-sewain, kita jadiin usaha. Kan menghasilkan tuh. Bener banget, Bu. Itu juga rencana aku. Aku juga pikir kayak begitu. Kita akan jadi orang paling kaya di daerah sini. Nggak cuma itu, kita akan jadi orang paling dihormatin. Aku setuju. Bukan di tempat ini kalian dihormati. Tapi di sel penjara. Polisi! Lari! Jangan lari! Bu! Uci, jangan lari, Uci! Pak, angkat Pak. Iya, ayo. Jangan bergerak! Bergerak! Jak. Pakai golok. Iya. Awas. Awas hati-hati, kena kaki. Awas hati-hati. Pak, kagak mempan, Pak. Keras nih. Nih. Coba begitu. Pakai kampak, Jak. Awas. Kalian juga ada-ada aja sih. Awas tangan. Awas. Udah kencang, kagak mempan juga nih. Pakai apaan dong? Wow. Kamu cari lagi. Zaki, kamu juga cari deh. Ya deh. Ya udah cepat, Bos. Bang, tapi arloji saya belum ketemu, Bang. Arloji, udah biarin. Ya, tapi kan penting, Bang. Zaki, kamu naik kuda sekarang langsung. Duh. Yuk, kita rapikan aja. Uruk lagi. Kamu sekarang. Maaf, Bu. Ibu Jamila sudah meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, cukup dah. Deh, Pak. Bagus. Beres. Bu Indis. Assalamualaikum, Bu Indis. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Gimana? Masih di rumah sakit? Kak Jamila meninggal, Pak. Innalillahi. Udah, oke. Makasih Bu Indis ya. Pak Ahmad, ada apa? Bu Indis ngabarin. Jamila, istri almarhum, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ahmad, mau dimakamin kapan? Malam ini. Nah, makanya kalian tolong langsung seperti biasa gali liang lahat. Ye. Yuk. Ancol mana? Ayo, Pak Ahmad. Dah. Bisa tinggal ya? Iya, Pak. Salam. Assalamualaikum. San. Kan ente udah meninggal nih. Nah, ini belum lama bini ente yang meninggal. Berarti kan ente sama bini ente kan udah bersatu di alam sono. Nah, kita maksudnya mau titip pesen dah sama bini ente bilang. Ntar kalau mau dikubur, jangan nyusahin. Yang gampang-gampang aja, jangan diribet-ribetin. Ingat. Kita udah capek nih ngurut bolak-balik. Apa sih? Lu ngomong sama siapa? Titip pesan kali dia dengar. Gali. Ya biar cepet ah.